Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah langkah yang pertama segala puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam mari pula kita alamatkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu di Blamblade, yang terhormat Tengku Mentro Malik Banda Syekh, adapun tingkat 1 Aceh, yang terhormat Bapak Bupati Aceh Timur, yang terhormat Bapak Ketua DPR Aceh Timur, yang terhormat Bapak Dandim Aceh Timur, yang kami hormati Bapak Kapolres Aceh Timur, yang kami muliakan Abu Ketua Majelis Ulama Aceh Timur, yang mulia Abu di Kutakrung, yang mulia Abi di Lungangin, yang kami muliakan Ayah Cetrung, yang mulia Abi Haji Nur Sahri atau Walidno, yang mulia Abi di Kurulintang, yang kami hormati Abu Hasbi, adapun Abu Kuta Fajar, yang kami muliakan Abu Ayah di Jinit Ayah Suk, yang terhormat Abu Muhammad adapun Abi Madinah, yang kami muliakan Abu di Lamkawi, yang kami muliakan Abi Daud Hasbi, dan yang kami muliakan seluruh para peserta muzakarah dan para undangan yang tidak lagi kami menyebut nama satu persatu mengingat adalah dalam rangka menyingkatkan waktu. Para hadirin dan yang kami muliakan sebagai tuan rumah adapun Podempat Abu di Payapasi, Umi serta seluruh santri, baik santriwan dan santripati dan seluruh tungku-tungku sebagai penasihat, sebagai panitia pelaksana, dan akhirnya muslimin dan muslimat peserta muzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara pelaksana, adapun materi permasalahan yang akan dibahas dalam muzakarah yang pada urut yang berbahagianya adalah sejumlah napadi-padi boh puin, kalau hansalah 8 boh puin yang akan di dalam pembahasan. Maka puin-puin tersebut insyaallah akan dilakukan pembahasan sesuai dengan urut catatan yang kali diserahkan oleh panitia pelaksana, tentu huruf yang pertama 1, 2 dan berikutnya. Sebagai langkah awal, yang pertama yang sudah sampaikan materi tentu adalah hal yang menyangkut dengan akidah sesuai dengan dasar pokok, yaitu yang lain yang merupakan syariah, sesudah adalah kekokohan dan sesudah kepastian akidah yang menurut Gunayong Harakan. Maka dalam poin yang pertama adalah hal-hal yang perlu dilakukan pengertian dan hal-hal pula yang memerlukan memberi penjelasan, sehingga kalimat yang sering terdengar dan kata-kata yang sering Gunayong memang saksikan dan dengar dengan bicara-bicara yang nadi biasa, sehingga pengertian tersebut mudah-mudahan pada orangnya juga termasuk di dalam poin yang diangkat oleh panitia. Yaitu yang pertama, apa pengertian wahdatil ataupun wahdatul wujud. Artinya kalimat wahdatul wujud dalam ilmu akidah merupakan kalimat yang sering terdengar, dan kata-kata wahdatul wujud juga merupakan kata-kata yang sering disaksikan dalam pendengaran. Maka karenanya pada orangnya adalah ingin disaksikan bersama penjelasan-penjelasan kalimat wahdatul wujud. Mudah-mudahan dengan kalimat tersebut hanalilah salah pengertian dan hanali salah pemahaman,
sehingga menjadilah sebagai bahan pertimbangan dan bahan keimanan. Sebagai langkah yang pertama, marilah kita mohon kesediaan sebagai langkah awal untuk memberi penjelasan. Adalah yang pertama, tuan mohon sesuai dengan yang kalian Nabi bicara, yaitu penjelasan yang menyangkut dengan pengertian dan apa itu wahdatul wujud, yang menyangkut dengan pengertian dalam akidah. Hal tersebut sebagai langkah awal, sebagai tabarruk, jenayah laki dengan hormat Abu di Blamladi akan memberi penjelasan yang menyangkut dengan pengertian dan apa itu wahdatul wujud, yang menyangkut dengan akidah. Dengan karena demikian, wadai Tuan serahkan untuk memberi penjelasan tentang hai wahdatul wujud kepada yang mulia Abu di Blamladi. Pada Abu, Tuan laki Abu untuk memberi penjelasan pengertian kalimat wahdatul wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna al-jannah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, syahadatan tudkhiluna fi syafaati yaumil qiyamah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Wa salimna ya Allah min afati dunya fi najha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa ala lisani wa qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada akan suatu ucapan yang amat indah bak penghoranya selain daripada sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah beserta iringan ucapan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, di mana babung orangnya oleh kita yang akan dapat bersama-sama, terutama sekali kepada para alim ulama sebagai pemberi materi dalam muzakarah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh yang membawa acara banteng sama-sama kita yang saksi dengan bersama, di mana kita yang menghormati kalau berkumpul dengan rahmat Allah SWT dan penuh taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Dan demikian pula kepada hadirin dan hadirat sekalian yang ikut sama-sama untuk mengikuti akan jalan muzakarah. Orang yang mohon kita yang bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga muzakarahnya akan dapat membawa hasil yang dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh kita yang muslimin dan muslimat sekalian dapat diamalkan dengan seksama. Ulu Tuan sangat merasa bahagia di mana bak bengah orangnya melalui undangan muzakarah dapatlah bertemu dengan yang pertama sekali ulama-ulama sebagai pewaris daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, dapat bertemu dengan
masyarakat muslimin dan muslimat sekalian yang bersatu akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bersatu Tuhan, bertuhan dengan Tuhan Allah, dan bersatu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khatimul Anbiya wa Rasul yang hana dibangkit Allah Ta'ala sesudah beliau akan para Nabi, apalagi para Rasul. Hanya beliaulah yang akhir bagi segala Rasul, mengakhiri segala Rasul dan mengakhiri akan segala Anbiya yang bernaung di dalam syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam sisa-sisa umur sinja bagi orang Tuhan, mantapnya Nabi panjang umur oleh Allah dan Nabi seketusian sehingga dapat bertemu kembali bak tempat kita yang mulianya dengan saudara orang Tuhan muslimin dan muslimat seluruh Aceh. Nyo adalah suatu kenangan indah bagi orang Tuhan yang perlu oleh orang Tuhan catat dan demikian pula perlu juga dicatat oleh seluruh muslimin dan muslimat sekalian, di mana bak bengah orangnya sudah dapat mengeratkan akan ikatan silaturahim sebagai kitanya bersaudara, sebagaimana Allah yang berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslahu baina akhawaikum. Kemudian bagi orang Tuhan rasa berbahagia pula di mana telah memberi oleh penitia muzakarah ulama bak pengorangnya sebagai salah hirau daripada pihak kelompok-kelompok ulama, tapi dulu tuannya han tepat nekun lutera ulama, yang tepat nekun lut sebagai terau orang yang setat ulama ohnan begini tepat. Jadi dengan memberi akan satu hak kepada orang Tuhan, nyo sabah penghormatan daripada penyelenggara muzakarah bak bengah orangnya, maka ada penghormatan tersebut kepada Allah. Ulun ucapkan alhamdulillah, dan kepada penyelenggara akan muzakarah bak orangnya ulun aturkan terima kasih. Kemudian sebagaimana yang telah oleh para peserta yang terdiri pada ulama-ulama dan hadirin dan hadirat sekalian mendengar oleh pembawa acara Abang Horonyo gelake ulun tuan orang yang mula pertama kali untuk menyampaikan materi nomor 1 dan nomor 2, yaitu yang tersangkut dengan Qul huwallahu ahad. Yang kedua apa? Yang kedua wahdatul wujud. Ulun tuan mohon kepada ulama-ulama
yang sebagai pembawa materi bak bengah orangnya. Anggaplah orang tuanya ya sebagai ya salah satu daripada teman-teman dan kawan-kawan pembak materi untuk membaca. Hanya demikian. Adapun untuk memberi akan penjelasan nyokon bak ulun tuan. Ulun tuannya adalah sebagai corong daripada ulama-ulama pembawa materi bak bengah orangnya. Sebagai corong. Cuma hanya membaca materi. Tapi adapun untuk mengambil kesimpulan daripada materi yang ulun baca nyo terserah kepada ulama-ulama yang hadir sebagai peserta muzakarah. Pakiban kenyamanan pakiban para peserta nyalegenan nyalegenan nunggu ulun tuan sebagai pembaca sakai, tapi penentuan badro nunggu nudari. Penentuan yang nunggu di Payapasi. Penentuan pengertian yang pas dan yang jelas. Ulun tuan sebagai pembaca mentau. Perhatian kepada seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya materi nomor 1 inilah materi yang berangkatnya akan sah iman dan sah tauhid dan sah ma'rifat yang sangat berpokok, di mana masalah syariat dari cabang ubudiyah dan cabang hukum syariat yang menyangkut dengan cabang ubudiyah dan cabang hukum. Perhatikan baik-baik. Adalah sampurnanya dan sahnya dan fasidnya dan nakisnya adalah berpateri patronji kepada iman. Nyan patron ni artinya apabila iman itu sah ubudiyah. Apabila iman itu sampurna ubudiyah. Apabila iman itu nakis ubudiyah. Ibu-ibu, apakah ada terdengar suara orang tuan? Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Apabila fasidnya iman, fasidnya ubudiyah. Jadi nilai-nilai iman ini adalah berpateri patronji adalah iman. Ubudiyah patronji adalah iman. Melatih sungguh-sungguh. Hana betul marifat tentang Allah. Dia tak melatih lagi. Hana puas. Hana arti. Apabila iman ini fasid. Justru kerana demikian. Perhatikan baik-baik. Rasulullah sepanjang hidupnya dapat kita bahagi dalam 2 periode. Satu periode adalah selama di Makkah. Satu periode adalah di Madinah. Selama di Makkah, Rasulullah SAW menyampaikan akan tugas risalat kerasulannya dengan penerapan
akan akidah iman ini yang dikedepankan. Adapun yang tersangkut dengan masalah ubudiyah dan hukum, ini adalah sebagai sambilan. Tapi yang diutamakan adalah penerapan iman untuk mengkikiskan akan kekafiran yang sudah begitu berdarah daging di dalam jiwa kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memasukkan akan nur iman kepada mereka harus dikikis habis, dikeluarkan akan sifat-sifat kekafiran mereka. Maka justru kerana demikian Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT yang diutamakan, dikedepankan adalah untuk menyampaikan penerapan iman yang lamanya 20, yang namanya 13 tahun, 15 tahun lama masa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk nepetibiat kafir. God kafir dari segala macam namanya dalam jiwa mereka, dan diterapkan oleh Rasulullah akan akidah iman masa haji 15 tahun. Setelah sempurna, maka lalu baru perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya. Maka selama sampai di Madinah, ini adalah mulai periode yang kedua. Maka oleh Rasulullah SAW mubalik dalam penyampaian risalat kerasulannya, yaitu diutamakan akan penerapan masalah ubudiyah dan masalah hukum, dan bersamaan dengan demikian adalah dengan pelengkapan akan masalah akidah iman yang lamanya adalah 10 tahun. Kemudian tentu anak payah don pegah natijah haji kan dapat disimpulkan kederawanya, yaitu sungguh banyak makan waktu untuk beriman orang. Banyak makan lama waktu untuk beriman orang. Kerenanya roh patron ukuran menguji hana betul untuk ubudiyah juga hana betul. Maka sekarang sungguh sangat kita sayangkan yang bahawa bagi bangsa Lun, bangsa Aceh yang pada babah beriman dan beragama dengan agama Islam, akan tetapi tentang hal untuk mendalami akan akidah iman ini adalah sangat ringan, sangat rendah. Hanali urung meruno masalah iman. Hanali. Pada imannya adalah sebagai roh. Sah Islam kena sah iman. Sah Islam dengan sah iman. Maka justru karenanya gepurno kitanya oleh ulama Aceh sampai bak payo nanemian iman, Islam, tauhid, ma'rifat, ahmad gekun agama. Apa artinya? Tumbuhnya Islam dari iman. Tumbuhnya iman dari tauhid. Tumbuhnya tauhid di atas ma'rifat. Berangkat daripada ma'rifat sampai kepada tauhid. Berangkat daripada tauhid sampai kepada sambung apa? Iman. Berangkat daripada iman sampainya kepada
Tauhid. Ya. Baik terlena dalam alun-alun tersihir yang gelombang susunan kalimat payan-payan daripada ulun. Ya, sekali lagi. Iman, Islam, iman, tauhid, makrifat. Ahmad Sapan gekun beragama, bersyariat. Ya, berangkat daripada makrifat kepada tauhid, berangkat dari tauhid kepada iman, berangkat daripada iman kepada Islam, Islam, iman, tauhid, makrifat. Ahmad Sapan gekun agama. Apa artinya syariat? Perhatikan baik-baik. Kesimpulannya, syariat terdiri daripada dua cabang. Yang pertama, cabang ubudiyah dan hukum. Ini kembali kepada Islam. Yang kedua, cabang akidah iman. Akidah yang kembali kepada iman. Dalam ajaran yang sangat berpokok, yang dipenuhi oleh ulama Aceh kegidannya, Islam, iman, tauhid, makrifat, yang mandu-mandu kata simpul dalam dua cabang. Cabang ubudiyah dan cabang hukum dan cabang akidah. Maka untuk lamsaahnya adalah yang dibahaskan akan Qul huwallahu ahad, yang sangat berpokok, yang sangat berpokok. Asal Quran mandu-mandu diawali oleh Qul huwallahu ahad dalam akidah. Moyohana ta'ikid Allah satu. Dalam gekeng kita yang orang beriman. Dalam gekeng kita yang orang beriman. Nyokeh yang kira-kira yang mulakarah li ulama bak orangnya untuk mendapat akan suatu kesimpulan. Berhubung dari kelelawahannya, le macam kata dengar cara penafsirannya, maka diangkat dalam mulakarah bak bengah orangnya. Alhamdulillah. Nyo ulun tuan baca yang cok kesimpulan itu adalah peserta-peserta ulama-ulama yang menjadi peserta muzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad adalah suatu firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mulai Jibril, yang asbab nuzulnya ayat ini diturunkan karena ada percayaan. Asbab nuzul itu. Karena ada pertanyaan. Kaum musyrikin, orang musyrik, musyrik yang kafir. Kafir dia macam kafir musyrik, yang kafir, kafir munafik, yang kafir dendek, yang kafir, le nama kafir. Jadi turun ayat Qul ahad sebab kafir musyrik jejak pada Rasulullah. Ia tanya, hai Rasulullah, hai Muhammad, ini ke Rasulullah yang dikafirnya ni.
Hai Muhammad. Ya. Gata. Tersuruhkan akan kamu. Dakwah kamu untuk tayung Tuhan dengan Tuhan kata yang nanti Tuhan Allah. Ya. Kenan tahui kamu. Tersuruhkan. Cuma jenuh di kamu anak mupum Tuhan Allahnya. Tak cipegah hai Muhammad. Dari jenis pua Tuhan kata. Pakiban koknya. Supaya mangana penjelasan di kamu. Allah Rabbi adamku. Nya orang tuanya alumni sekolah masa Belanda dia. Jadi masalah bak membacanya agak alumni masa Belanda ya, masa Belanda terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan, tapi lun hanya pernah disebut ya. Jangan lekapi pakiban bentuk Tuhan kata dari jenis puak. Ya, turun ayat. Qul huwallahu ahad. Sampai habis. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nan masabah surat turun. Habis mandum tiga turun. Yang artinya Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan Allah yang bernama Allah, sifatnya Maha Esa, bukan Esa. Ya, kalau kita bicarakan Maha Esa dengan Maha Esa dalam pengertian pembicaraan filsafat, beda dan tak Esa dengan Maha Esa. Yang lebih sesuai bagi Allah Ta'ala disebutkan Maha Esa, bukan disebutkan Esa. Kalau Esa boleh disebut satu, dibilang dua. Tapi kalau Maha Esa disebut satu, dibilang satu. Dari satu berangkat kepada satu, bukan di satu berangkat kepada dua. Kalau Esa boleh disebut satu, dibilang dua. Dari Esa boleh berangkat kepada satu. Maka oleh karenanya, dalam iftitah undang-undang negara kita ni disebutkan Maha Esa, bukan disebutkan Esa. Kenapa? Dari beda dan tak Esa dengan Maha Esa. Kalau Maha Esa, dia satu, dibilang satu. Kalau Esa, boleh, dia satu, dibilang dua. Sekarang, ada pula dalam filsafat baru, orangnya. Esa dalam pengertian Maha Esa dalam pengertian segala kepercayaan. Masuk Allah, masuk ya, Tuhan orang kafir, masuk Tuhan orang Buddha, masuk Tuhan Yahudi, masuk Tuhan Nasrani. Kepercayaannya begitulah kalau difilsafahkan hari ini dalam pengertian Maha Esa. Tapi yang perlu kita ketahui, yang filsafat hari ini yang difilsafahkan akan Maha Esa, masuk segala Tuhan, lahirnya adalah setelah lahir filsafat penetapan Pancasila.
Ini bukan memperkatakan Pancasila. Bentik bikin teknya kagak persoalkan Pancasila kon. Ini pengertian filsafat. Lahir filsafat hurufnya. Yang Maha Esa, ruh segala Tuhan. Lahirnya filsafat hurufnya setelah lahir Pancasila. Terangkan dalam filsafat Pancasila, Tuhan yang Maha Esa tidak masuk akan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada paham penjelasan. Nak paham penjelasan lun. Paham. Ini bukan diperkatakan diperlukan Pancasila, bukan. Cuma dalam filsafat hurufnya lahirnya setelah lahir Pancasila. Pada waktu lahirnya Pancasila, yang Maha Esa adalah hanya Tuhan Allah. Yang baik untuknya akan hambur-hamburkan fitnah, hambur-hamburkan nyoka, hambur-hamburkan jihkan. Perlu tuan jelaskan yang nyerupa. Perlu tuan jelaskan. Jadi Pancasila ini harus dipertahankan. Sebagaimana hari lahirnya Pancasila. Filsafat lepas hari lahirnya bagaimana? Begitulah yang dipertahankan Pancasila. Turun ayat. Qul Allahu ahad. Katakanlah ya Muhammad. Tuhan yang ditanya oleh mereka itulah bernama dengan Allah. Ianya Maha Esa. Lam yalid. Dianya bukan seorang bapa bagi yang lain. Walam yulad, dan dianya bagi seorang anak bagi yang lain. Sifat bapa hana ba Allah, sifat anak pun hana. Maknanya apa? Allah itu adalah tidak berbapa. Allah itu tidak beranak. Kalau bapa dengan anak adalah satu jenis. Tidak berbeda, hakikatnya satu. Jadi Allah Ta'ala satu. Hana bapa. Allah Ta'ala satu. Kon anak bagi seorang bapa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kenyan hai. Allahu Samad. Allah Ta'ala tidak berungga. Tidak berungga. Kalau tidak berungga, tidak memerlukan kepada isi rongga yang terbuka. Bagainya namu perut, nyanyi perlu benar atau perut. Allah Ta'ala hana. Makanya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada obat. Tidak memerlukan kepada minuman. Tidak memerlukan kepada makanan. Kerana Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah Ta'ala itu akan sebanding dengan yang lain. Saban dengan puan lain. Nyo hana-hana saban dengan puan lain. Nyo bid payah merno. Keesaan Allah Ta'ala daripada dua sisi. Keadaan keesaan Allah Ta'ala daripada dua sisi. Keesaan dalam sisi dirinya dan keesaan di luar dirinya. Ini adalah istilah dengan bahasa filsafat. Kalau di dalam pengkajian tauhid melalui akan kitab Dusuki disebut esa Allah Ta'ala nafi padanya kam muttasil dan nafi padanya kam mufasil. Bagaimana artinya dalam bahasa filsafat? Keesaan Allah Ta'ala ditinjau dalam diri zat esa, di luar zat juga
esa. Esa dalam diri zatnya tidak susun daripada banyak oknum. Esa di luar dirinya tiada suatu banding yang sama dengannya. Itu namanya esa ditinjau dalam dirinya dan juga kita perlu esa apa di luar dirinya. Monyo bahasa tauhid mutakalimin ya nafi kam mutasil dan nafi kam mubatil tak ana pom kam mubatil dan ana pom kam mutasil. Ya, jadi, kemudian, orang yang tafsir, Kullallahu ahad, yang dikembalikan damir, ke lagi tafsir pembesar mufassirin. Koleganya, yaitu huwa yang tersebut lihqul nyan huwa nyan kejiwa ba Allah kejiwa ba Allah sedangkan pembesar ulama mufassirin huwa lihqul nyan jiwa ukur ba Allah jiwa. Katakanlah ya Muhammad. Ya, Tuhan yang ditanya oleh kafir berkata, nan go'nyan adalah Allah. Go'nyan adalah Esa. Ya, monyo dalam istilah ilmu lughat. Monyo dalam istilah ilmu lughat, nyo demangang nyo tungku demayong. Nyo ngang tungku demang. Monyo dalam istilah ilmu lughat, huwanya ngekun lamer sya'nu. Nyan istilah ilmu lughat, lamer sya'nu. Arti lamer sya'nu, lamer yang jiwa ke lamer jiwa ulikut. Dalam ilmu lughat, huwa disebutkan damir. Tidak boleh disebut huwa kalau belum disebut marja. Hanjir takun huwa menggolomna marja. Arti marja tempat kembali makna huwa tersebut. Ya, marja itu yang biasanya adalah tersebut di belakang huwa. Adakala marja'nya itu disebutkan dengan secara lafzi atau disebutkan dengan secara maknawi. Jadi dalam firman Allah Ta'ala, huwanya, ya, huwa, hana disebut makna ulikut dengan secara lafzi dan hana dengan secara maknawi. Kena diikut kul hana mentah kepada Allah, ya, hana mentah kepada kan Allah, hana mentah kepada lain. Cuma yang hana mentah adalah diikuti secara maknawi ke secara lafzi, iaitu pertanyaan orang kafir bagiban Tuhan kata hai Muhammad. Ya, maka disebutkan ini adalah marja kerana huwanya ya maka jiwa ke dia ulikut kepau ke lamer cha no kun ya ban jadi huwa jiwa ulikut ya ba marjaji yang mazkur secara maknawi kan mazkur secara lafzi. Tuhan yang kata yang hai kafe gonyan nang gonyan Allah gonyan sidro. Cuman jinau na urang tafsir yang huanyan ke jiwa ke hulikut. Ba pertanyaan dan ke jiwa ke hukum. Posit huanyan jiwa ba insan kamel. Atau jiwa huanyan ba Muhammad
Nyan perhatian baik-baik bagi kita yang buat tafsir tersebut menyalahi dengan ilmu lughat dan menyalahi dengan penafsiran kubbar mufassirin. Apabila mentafsirkan akan satu ayat yang menyalahi dengan ilmu lughat dan tiada habis kepada diperpalingkan kepada mana yang lain, dan menyalahi dengan penafsiran pembesar ulama mufassirin, disebutkan penafsiran itu syad kalau ditilik dengan menyalahi dengan penafsiran ulama-ulama mufassirin yang besar-besar. Tafsir itu adalah syad. Kalau syad tak dapat diterima untuk menjadi hujjah dan diancam oleh suatu hadis, man cadza finnar. Barang siapa yang keluar daripada jamaah, maka dia keluar daripada kebenaran, melangkah kepada kesesatan. Kemudian apabila ditilik menyalahi dengan penafsiran dengan kaedah ilmu lughat, inilah disebutkan penafsiran yang menyalahi dengan ilmu lughat adalah penafsiran birra'yi. Perhatian, kalau penafsiran yang menyalahi dengan jamaah pembesar mufassirin disebut itu syad, penafsiran syad. Artinya penafsiran sendirian yang diancam oleh hadis man cadza finnar. Kalau kita lihat ditilik dari sisi menyalahi dengan ilmu lughat, diancam oleh hadis man fassara al-Qur'ana bira'yih falyatabawa maqadahu minan nar. Demikian dan terima kasih. Kesimpulan, penafsiran dikembalikan damir kepada insan kamil atau kepada Muhammad ini tertolak dengan ilmu lughat dan tertolak dengan kebanyakan penafsiran mufassirin, dan diancam satu oleh hadis man cadza finnar, satu yang kedua diancam oleh hadis man fassara al-Qur'ana bira'yih falyatabawa maqadahu minan nar. Demikian dan terima kasih. Sebenarnya napu lalu agak, tapi hak ini lu musulun sakit. Rasa tuan sambungan pu yang naharapkan kerana Abu Ibrahim tadi, iaitu lebih tepat dan lebih layak. Maka karenanya kepada Abu di Kuta Fajar, tolong Abu sampaikan dan tolong Abu sambungkan pu yang akan disampaikan oleh Abu Ibrahim tadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Secara singkat mentong, yang sebenarnya ulun tuan menghundangi undangannya sebenarnya sekedar untuk hadir dan bersilaturahmi, dan yang paling inti adalah ingin yaitu mendapati kata putus dari Abu di Belang Beladih, yaitu mengenai dengan masalah wahdatul wujud.
atau paham wahdatul wujud. Dan sebenarnya yang berhak untuk menyampaikannya adalah Abu Gerro. Tapi karena kesihatan dengan kurang, makanya lelaki bantu orang tua untuk melanjutkan adanya. Maknanya maklumlah, Abu orang tuanya ada tingkat-tingkat cucu. Maka lelaki bantu buat cucu. Ala kadar ke? Bagaimana kira-kira? Maka untuk penjelasannya, kira-kira sebenarnya yang lebih tepat Abu Gerro, namun demikian waktu ulun tuan jak kena najid ulun tuan pergi catatan-catatan yang mungkin barangkali catatannya bisa bermanfaat untuk katanya, dan kalau keliru mohon para abu-abu yang hadir untuk diperbaiki kekeliruan-kekeliruan. Dengan lebih delay lelaki mu'ah abu ala kadarji catatan-catatan yang ulun tuan catat akan Luntan sampaikan di dalam majlis muzakarahnya. Mudah-mudahan barangkali benar, betul dan sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau menurut dalam catatan bahwa pembahasan yang akan disampaikan pada hari ini terdiri daripada 9 pembahasan. Tetapi yang paling pokok sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Ya tadi, yaitu mengenai dengan masalah akidah. Yang menyangkut dengan masalah akidah, yaitu sehubungan dengan masalah paham wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud mungkin sering kita dengar. Tapi namun kita dengar barangkali bagaimana isinya, mungkin sebahagian kita belum mengetahui betul, sehingga kadang-kadang tidak ada paham dan tidak ada mengerti paham wahdatul wujud dan yang bukan paham wahdatul wujud. Untuk ini ada beberapa catatan yang kami beri catatan. Pertama, kalau kita baca bunyi dari persoalan, soal apa pengertian wahdatul wujud? Itu pertanyaan. Kemudian jawabannya, jawab. Ini Abu nanti menyahana betul sambung le Abu. Jawab A. Secara harfiah maknanya satu wujud tidak dua wujud. Ya, secara harfiah. Wahdatul wujud mana satu wujud tidak dua wujud. Di kesimpulannya tidak ada dua wujud, satu wujud. Nah, itu makna wahdatul wujud secara harfiah. Kemudian B. Wahdatul wujud mazhab falasafi atau mazhab falsafah. Aliran pantisme. Apa maksud dengan aliran pantisme? Dunia dan seisinya adalah Tuhan. Yang kepaham wahdatul wujud, dunia dan seisinya Tuhan. Yang kesimpulannya tanya Tuhan je, punya pahamnya. Sebab seluruh makhluk Tuhan. Seluruh penaya dunia Tuhan. Demikian dijelaskan di dalam Kamus Wal Asri halaman 2005. Kemudian C. Wahdatul wujud adalah suatu paham dan i'tikad. Apa i'tikad mereka? Ittihad. Makna ittihad menyatu Tuhan dan alam dalam satu wujud. Ya, makna wahdatul wujud menyatu Tuhan dengan alam dalam satu wujud. Dengan arti kata, wujud Tuhan itulah wujud alam. Wujud alam itulah wujud Tuhan. Seperti air dengan es. Dikala cair dikatakan air, dikala beku dikatakan es. Menan pandangan. Okay? Demikian i'tikad iaitu mereka orang wahdatul wujud. Ini bisa kita bayangkan sendiri. Yang kesimpulannya bahawa menyatakan kesimpulan haba daripada wahdatul wujudnya benar. Dikala belum ada dikatakan Tuhan. Mana yugolom lahir alamnya ikan Tuhan. Setelah lahir dikatakan alam, wujudnya satu jua. Demikian i'tikad mereka. Jadi nyo alamnya Tuhan, Tuhan bi alam. Alam Tuhan, Tuhan alam. Jadi kau hana hidup laulai katanya ya. Yang alam, yang Tuhan, Tuhan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran bertentangan dengan Quran. Dalam Quran dijelaskan
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Jelas di dalam Quran diterangkan bahwa alam ini Allah yang jadikan. Jadi kalau Allah jadikan, berarti timbul alam kemudian. Allah kadim, alam baharu. Mungkinkah sesuatu yang baharu itu bersatu dengan kadim? Tidak mungkin. Pada akal tidak mungkin. Pada i'tikad, pada apa itu, pada syarak tidak ada mungkin, dan pada uruf tidak mungkin. Itu pandangan mereka. Perlu kita ketahui, paham atau i'tikad wahdatul wujud ini berasal dari falsafah yang menyusup ke dalam Islam melalui jahalatul mutasawwifah, yaitu orang tasawuf yang jahil-jahil. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalal Al-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa halaman 31. Ini kitab Al-Hawi lil Fatawa halaman 31. Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin Al-Sayuti kita kenal. Beliau itu adalah tokoh Sunni dan tokoh fikih. Itu kitab Jalal Al-Mahalli dan Jalal Al-Sayuti itu Jalalain, itu kan karangan mereka berdua. Yang kedua, apa kata Jalal Al-Mahalli, Jalal Al-Sayuti di dalam Al-Hawi? Wa inna ma hadatsa dzalika fil Islam min waqa'ati jahalatil mutasawwifah. Wa ammal ulama'ul 'arifun al-muhaqqiqun fa hasyahum an dzalika. Hanya saja timbul paham yang demikian itu adalah daripada susupan orang tasawuf yang jahil-jahil. Dan adapun ulama yang arif, yang muhaqqiq, fahasyahum mereka, jauh sekali mereka itu daripada ini. Tidak ada paham itu. Kalau pada orang-orang yang arif, yang muhaqqiq, faham wahdatul wujud itu tidak ada. Dua, paham atau i'tikad wahdatul wujud muhal, mustahil itu. Paham yang atau aliran wahdatul wujud itu mustahil kejadiannya. Satu. Kedua, muhal, kemudian batil, juga batal itu, nak betul. Kemudian mardud, ditolak syar'an, aqlan wa urfan, baik pada syarak maupun pada akal maupun pada uruf. Sebagai yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tersebut dan halaman tersebut pada bab Tanzihul I'tikad minal hulul wal ittihad. Jadi Imam Sayuti menjelaskan penjelasan tentang tanzih i'tikad, makna membersihkan i'tikad, jangan kita beriktikad dengan i'tikad itu. Tanzih i'tikad anil hulul, daripada hulul. Mana hululnya turun Allah menempati semua kepada makhluk. Kemudian ittihad, menyatu atau menyatu Allah atau menyatu Tuhan dengan makhluk, dibersihkan itu i'tikad itu jangan pakai, kata Imam Sayuti. Jelasnya beliau mengatakan fa'idzan aslul ittihad muhalun batilun mardudun syar'an wa aqlan wa urfan. Maka kalau begitu kemudian fa'idzan, maka tiba-tiba asal atau dasar ittihad, yang mana ittihad ini wahdatul wujud, itu muhalun, itu tidak mungkin kejadian pada akal, hana ilu, muhal. Dan juga batil, tidak benar itu. Kemudian mardud juga itu tidak bisa ditolak. Pada syarak bisa tidak diterima, pada akal bisa tidak diterima, pada uruf pun tidak demikian. Bagaimana? Bi ijma'il anbiya, dengan ijma' segala nabi-nabi wa auliya, dan para auliya dan para masyayikhus sufiyah dan sekalian ulama-ulama dan kaum muslimin. Wa hadza wa laysa hadza mazhabus sufiyah. Ini bukan mazhab orang sufi. Kud Jalaluddin As-Sayuti. Hanya kon paham wahdatul wujudnya, kon mazhab sufiah itu bukan. Tetapi bagaimana juga kata Imam Sayuti, wa ammal ulama'u alafa wa innama qalahu ta'ifatun ghulatun. Hanya saja yang mengatakan paham wahdatul wujud itu adalah ta'ifatun ghulah. Makna ada kelompok yang melampaui batas, lepas tak lewat. Kalau lewat cerkah, pegahkah napas ni, dengarnya kan?
Faqalahu mengatakan akan dianya itu oleh satu kelompok, yaitu ghullah, orang yang melampaui batas. Kenapa mereka katakan demikian? Liqillati ilmihim, karena sedikit ilmu mereka dan baik dan jahat bahagian mereka itu daripada Allah. Yang Imam Jalal. Kemudian Imam Jalal Syayuti meneruskan lagi kalimat, wa dalil ala butlani ittihadil amdi al makhluk ma Allah. Alun baca, alun terjemah makna laju. Dan adapun dalil di atas batal itihad hamba atau makhluk, menyatu Allah dengan makhluk atau menyatu Allah dengan hamba. Mana dalil? Oleh Jalal Syayuti mengemukakan dalil. Dalil annal itihad bainal marbubaini muhalun. Bahasnya menyatu antara dua marbub. Mana marbub? Makhluk. Rabbun marbubun. Rabbun Tuhan, marbubun makhluk. Yang di atau makna Rabbun Khaliq, marbub maknanya makhluk. Jadi dua makhluk bersatu, menyatu dalam satu zat, itu mustahil. Contoh beliau berikan, fa inna rajulaini, karena dua orang laki-laki, dua deragam, ulun dengkunya umpama dua deragam. Masalah contoh, la yasiru, tidak akan jadi salah satu keduanya menjadi in yang lain. In ulun kon in abuya, kon in abulun, menanjid Allah khadim, alam baharu, tidak mungkin menyatu antara alam dengan Allah. Hanya alasan katanya annal itihan, bosnya itihan antara dua marbub itu mustahil. Contoh, fa inna rajulaini, maka dua orang laki-laki, masalah tidak akan jadi salah satu keduanya ini yang lain. Kenapa? Litabayunihima fi dzatihima, karena berlain-lain keduanya atau berbeda keduanya pada zat keduanya. Lain zat ulun, lain zat dengkunya. Mungkin menyatu dalam satu wujud, tidak mungkin. Menyamanan keduanya antara marbub tidak mungkin bersatu dalam satu wujud. Fatabayunu baina abdin al-makhluk war-rabb subhanahu wa ta'ala a'zam. Maka tabayun, berlainan, berbeda antara hamba, yakni makhluk, dan antara Tuhan subhanahu wa ta'ala itu lebih besar lagi. Tentu lebih dalam perbedaan. Maka oleh kerana itu mustahil, tidak akan mungkin menyatu antara Allah dengan makhluk, antara Allah dengan hamba. Yang di antara lain keputusan atau penyampaian daripada Syekh Syekh Imam Jalal Syayuti yang kemudian yang ikut mazhab Sufiyah. Maka kibanci mazhab Sufiyah, wa amma, lanjutkan katanya, wa amma man hafizahullahu taala bil inayah fa innahum la ya'taqiduna ittihadan wala hululan. Dan adapun orang-orang yang memelihara akan dianya oleh Allah, i'tikadnya dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan inayah, dengan ada bantuan Tuhan. Fa innahum, maka bahwa sesungguhnya mereka itu lam ya'taqiduna itihadan, tidak mengiktikadkan oleh mereka itu akan itihad atau wahdatul wujud, dan tidak pula mengiktikadkan hulul. Tidak ada pada mereka itu, yaitu pada mereka, yaitu tokoh-tokoh atau muhakkik Sufiyah, tidak ada iktikad itu. Yang kedua, ada kejadian kalimat ijtihad kekayaan. Dalam kitab-kitab para tokoh-tokoh Sufi ada kalimat ijtihad. Itu jangan diartikan bahwa ijtihad itu dengan arti kata menyatu antara Allah dengan makhluk, atau menyatu makhluk dengan Allah. Bukan itu artinya. Tapi bagaimana juga artinya? Beliau jelaskan. Wa amma wa in waqa'a minhu lafzul ijtihad, dan jika disebutkan kalimat ijtihad, ada kejadian daripada mereka tokoh Sufi, apa terjadi? Fa inna, maka hanya saja menghendaki mereka itu dengan dianya kalimat ijtihad itu bukan wahdatul wujud, tapi bagaimana? Mahhu anfusihim, hilang diri mereka itu. Karena asyik dia dalam alam makrifat kepada Allah sehingga tidak sadar diri. Jadi kalau begitu, makna ijtihad pada istilah para muhaddisin, para tokoh-tokoh Sufi, bukan makna ijtihad menyatu antara Allah atau antara makhluk dengan Allah, tapi maknanya apa? Hilang wujud diri, nampak wujud Allah. Wujud ada tapi hilang.
Bagaimana contohnya beliau berikan? Laksana seperti perempuan Mesir waktu melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Waktu ketepin Nabi Yusuf, inang-inang Mesir di kalan Nabi Yusuf, waktu kalan Nabi Yusuf tahu je. Sehingga waktu tahu hilang kesadaran diri je. Sehingga waktunya yang ke Mesir buah mangga, tahu-tahu jarau itu. Bahkan karena asyik. Jadi hilang diri, bukan tidak ada diri. Diri itu hilang. Jadi berarti tetap ada dua wujud. Wujud Allah, wujud diri. Tapi wujud diri karena asyik dia kepada Allah, hilang wujud dirinya yang nampak wujud Allah. Yang lagi inang Mesir benar. Hana lima sepuluh draw yang hana tinggal. Punya tinggal hana asyik ada draw. Itu maknanya kalau ada kejadian yang ke menyata baca kitab-kitab sufi, jangan salah faham. Ada kalimat itihad. Itihad itu bukan maknanya menyatu Allah dengan makhluk atau menyatu Allah dengan hamba. Tetapi apa juga maknanya? Makna itihad di situ yaitu hilang wujud diri yang nampak wujud Allah. Yang mana itihad? Maka yang ini menyata baca-baca kitab sufi, bah ingat taknya. Letak salah pengertian. Kalau ada kalimat itihad pada kalam-kalam sufi atau muhakkik atau tokoh-tokoh sufi, itu bukan itihad dengan makna itihad makna wadatul wujud, menyatu antara alam dengan Allah. Tetapi maknanya adalah yaitu itihad dengan arti kata lenyap, hilang wujud diri, nampak wujud Allah. Karena kenapa? Karena mereka sudah sampai ke tingkat yang tinggi, ke makam tauhid atau kepada makam hakikat tauhid, sehingga tidak nampak diri lagi. Dan untuk mencapai martabat ini bukan mudah. Kau lagi tanya, tangga seperti kita naik pesawat, tangga pesawat, kau taik terus juga pesawat, bukan mudah. Tapi harus melalui beberapa akabah. Lagi pegahlah merakin ubudiyah. Berapa akabah yang harus kita lalui? Berapa jalan sempit di tepi jurang yang harus kita tempuh? Kemudian setelah itu kalau ada rintangan-rintangan di jalan, bagaimana menempuh melewati rintangan? Lewat akabah, lepas dari rintangan, baru sampai, baru katakan usul ila ma'rifatillah. Baru teruk kepada hakikat Allah. Manyo-tanyo-nyo, yang lagi nama bapak-bapak ibu-ibu, pu katuk dia. Ini nak tu, ada 4 dah. Mungkin lah, mesabah akabah, tak urus. Pelam akabah yang lain, akabah harta. So yang kawan tadi yang hana tinggal kereta, mandum tinggal kereta, ni mana tabuh akabah hana lewat. Apa kiban terus usul tanya ke dia, hana diusul. Hanya cara singkat orang tuan sampaikan, kan? Maka lagi jangan. Maka untuk itu sebagai wazan atau mizan oleh Imam Sayyidi memberikan gejuk mizan, gejuk ceng di Imam Sayyidi. Bukan Imam Sayyidi. Walhasil, kecak kesimpulan. Walhasil, inna lafdal itihad, bahawa sunya lafad itihad itu mustarakun, kalimat mustarak. Menyertai tanya lambut, kan lagi contoh ainon. Ainon mana? Matahari boleh, mata air boleh, mata kita pun boleh. Ainon, ke mustarak. Kan? Yang melanjut kalimat penanda itihad itu mustarak. Bagaimana mustarak? Fayutlaku, maka pernah dipakai kalimat itihad itu di atas makna yang mazmum, di atas makna yang tercela. Makna yang tercela yang kedua, iaitu makna tadi menyatu Allah dengan makhluk, itu makna tercela. Ya. Itu ada yang pernah makna itihad, begitu maknanya. Itu jangan kita pakai. Karena kenapa? Karena itu mazmum. Mazmum alladzi akhul hulul. Yang tercela, yang dianya itu adalah akhul hulul, saudara daripada hulul. Iktikad, itihad dan hulul. Yang saudara hajinya. Baik pakai. Wahwa kufrun. Menyana yang tu pakai dengan wahwa kufrun dengan membawa kita kepada kekufuran. Ya. Baca tu. Wa yutlaqu, dan pernah dipakaikan kalimat yaitu apa kalimat itihadnya bono ala maqamil fana, di atas makam fana. Jadi yang kena menyamurumpak bak kata-kata sufi itu. Kan? Hanya hal juga wa haitsu waqa'a wa lafzul itihad min muhaqqiqis sufiyah, dan sekira-kira kejadian ada terjadi lafaz itihad daripada muhaqqiq, daripada tokoh-tokoh sufi. Fa inna ma yuriduna, maka hanya saja menghendaki mereka itu dengannya akan makna fana, kon makna itihad, mana menyatu antara Allah dengan makhluk. Puji makna fana. Ya, makna fana.
Ya, huwa mahwul nafsi, dia itu terhapus diri, hilang diri. Wa isbatu amri kullihi lillah, dan menetapkan seluruh urusan, seluruh pekerjaan lillahi ta'ala, punya Allah semuanya. Nah, kalau orang tokoh sufi yang sudah sampai kepada martabat sufi, apabila ia melihat makhluk, bukan makhluk yang nampak, tetapi pencipta makhluk. Yang kata, oh lemah urang, kau urang makanya, yang lemah urang punya urang. Jadi nak hilang pandang kepada makhluk, tapi bulat pandang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La zalikal ma'nal mazmum, tidaklah maksudnya makna yang telah disebutkan tadi, iaitu yang tercela, yang tegak bulu romanya untuk mendengar. Menyata dengar lagi faham kau dibudah boleh katanya. Menan ke, iaitu penjelasan daripada penanda Imam Jalal Al-Sayuti tentang masalah wahdatul wujud. Kemudian ada juga satu lagi yang menerangkan, wa haddatsani Syekh Kamaluddin Al-Mazkur Al-Maraghi. Syekh Jamaluddin Al-Maghari pernah bertemu dengan Syekh Abbas Al-Mursi, murid daripada Syekh Kabir Abi Hasan Syadzili. Dan beliau pernahnya bagaimana menyerahkan kepada beliau menyerahkan kepada Syekh Abbas Al-Mursi. Syekh Abbas Al-Mursi pakipan pandangan ron tentang masalah wahdatul wujud. Maka oleh Syekh Abi Hasan Abbas Al-Mursi, murid daripada Syekh Hasan Syadzili, mengatakan bahwa itu mungkar, tidak betul itu kalian. Jawabannya bagaimana alasan betul? Waqala, dan beliau berkata, apa kata beliau? Atakunu san'ah hiya sani'? Adakah san'ah manasah ciptaan yang Allah bikin itu sani'? Adakah satu sani' dengan masnu'? Masnu' sani'. Mungkin mutahu sani' dengan masnu'. Allah sani', makhluk masnu'. Mungkinkah bersatu antara sani' dengan masnu'? Tidak mungkin. Yang jawaban Syekh Abbas Al-Mursi. Demikianlah sekilas catatan-catatan yang mentemelun catat yang dinakalkan daripada kitab Fatawi li Abna Al-Hawi lil Fatawi, yaitu karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Demikian yang mentemelun sangat salah berdarji, dona Abu di samping tentu akan dijelaskan kembali oleh Abu. Di ulun tuan jangan pantong yang catatan tentang masalah wahdatul wujud. Jadi mudah-mudahan hanya jadi ukuran yang mizan kagejuk oleh Syekh Jalaluddin Sayuti. Mizan, kalau ittihad dengan makna menyatu Allah dengan makhluk, itu mazmum, tercela. Tapi kalau makna ittihad dengan arti kata bahawa hilang diri nampak Allah, cuma satu yang nampak, kita nak nampak makhluk yang nampak Allah, itu benar. Jangan mantong tanya apa salahnya, pokok ceng kagejuk pilih dalam ceng yang puluk. Dan dua buah uncing yang benar, menyoncing mazmum, yang benar menyatu Allah dengan makhluk. Menyoncing yang hendak benar, menyoncing yang hendak mazmum, iaitu makna menyatu ittihad dengan arti kata fana diri wujud Allah. Hanya bentong kesimpulan yang dipegah oleh Imam Sayuti, mudah-mudahan nyojit ketimbangan. Jadi lagi haba Abu benar pegang, itu le masalah-masalah yang timbul masyarakat. Jadi okak timbulah masyarakat agaknya pakai ceng yang ceng kagejut mengerti. Nyopu cocok menceng yang pertama, betul, salah. Onyo yang kedua, maka salah. Sokun yang ke Imam Sayuti. Nyokol tuan ke nulun tuan nakal mentang. Demikian mentang sekitar penjelasan tentang wahdatul wujud menurut catatan yang ulun tuan temui dari kitab Al-Hawi karangan Imam Sayuti. Jadi untuk menanggapi atanya, ulun pulang babu kembali.